Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan juga bahagia ya. Hari ini bertemu lagi dengan saya Mahadewi sebagai dosen pengampu untuk MOOCs dengan judul Pengantar Bisnis Event. Kali ini di topik 4 kita akan membahas mengenai konsep dasar penyelenggaraan bisnis event. Seperti apa sih konsep penyelenggaraan bisnis event? Mari kita simak bersama-sama ya. Hari ini kita akan membahas 3 besaran dari konsep penyelenggaraan bisnis event, yaitu pertama introduction, apa itu konsep penyelenggaraan bisnis event, kemudian sasaran bisnis event, dan juga siklus manajemen bisnis event. Sasaran bisnis event atau sasaran MICE dan event merupakan tujuan MICE dan event yang dapat diukur dan mengandung jabaran tugas, kerangka waktu, serta penanggung jawab suatu kegiatan bisnis event. Sasaran merupakan rumusan atau uraian yang jauh lebih detail terhadap hal-hal atau aspek-aspek pokok dan umum yang hendak dicapai dalam suatu kegiatan bisnis event. Sasaran bisnis event terdiri dari 7 hal. Yang pertama adalah event harus tidak rugi atau setidaknya BEP atau break event point. Yang kedua adalah siapa yang menjadi target peserta kita. Yang ketiga adalah siapa pembicara yang akan hadir dalam kegiatan event kita atau siapa pengisi acara yang berkolaborasi untuk bisa hadir di dalam kegiatan event kita. Bagaimana promosi yang akan digunakan, seperti apa publikasi dari event kita, bagaimana strategi pemasaran yang digunakan untuk bisa meningkatkan bisnis event kita, dan juga pelayanan apa saja yang akan kita berikan tidak hanya kepada pengunjung, tapi juga seluruh pihak yang terlibat di dalam kegiatan event kita. Berkenaan dengan konsep penyelenggaraan event, sebagai penyelenggara acara kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana sih siklus dari event management atau siklus manajemen event. Menurut Goldblatt 2013 terdapat 5 tahapan untuk membuat sebuah event. Yang pertama harus dimulai dari adanya research atau penelitian, kemudian kita membuat desain konsep dari event tersebut, kemudian lebih lanjutnya kita tuangkan dalam sebuah perencanaan, untuk kemudian kita lakukan kegiatannya. Pada saat kegiatan atau hari H, kita harus melakukan koordinasi. Siapa berkoordinasi dengan siapa, bagaimana tanggung jawab dan juga wewenangnya. Dan yang terakhir, setelah event diselenggarakan, kita harus mengadakan yang namanya kegiatan evaluasi. Tahapan pertama dari siklus manajemen event yaitu adalah research atau penelitian, di mana kita harus menguji terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan event. Kemudian yang kedua adalah kita harus pandai-pandai mengidentifikasi sumber dan juga kemungkinan hambatan yang mungkin akan kita hadapi dalam proses perencanaan sampai dengan evaluasi event. Kemudian yang ketiga adalah analisis SWOT. Kita harus benar-benar mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, kemudian kesempatan dan juga hambatannya. Yang keempat merupakan keseimbangan waktu, ruang, dan tempo, dan biasanya ini diaplikasikan dalam sebuah timeline atau Gantt chart yang menjadi pattern atau aturan atau apa namanya, batasan-batasan dalam kita merencanakan sebuah event. Kemudian adanya data-data yang logis yang harus kita analisis. Dan yang terakhir adalah dari penelitian kita, data-data yang telah kita dapatkan, diuji dan kemudian dilakukan evaluasi sehingga nantinya akan mendapatkan jawaban apakah event kita visible atau enggak, atau memungkinkan atau tidak untuk dilanjutkan dalam proses selanjutnya. Tahapan kedua yaitu adalah desain. Dalam mendesain suatu event harus ada kombinasi antara tujuan dan sasaran kegiatan, demografi peserta atau partisipan, psikografi peserta atau partisipan, dan juga logistik. Di sini ada akronim STAGE di mana ada S, satisfy the needs, artinya harus memuaskan kebutuhan dari para peserta dan juga pengunjung. Tantalize the sense atau menggoda cita rasa, artinya event yang kita selenggarakan harus menarik bagi peserta maupun pengunjung event itu sendiri. Yang ketiga adalah analyze the site, artinya kita menganalisa lokal, apa sih yang disukai atau apa yang menjadi sesuatu yang menarik
bagi peserta ataupun pengunjung yang menjadi target dari event kita. Kemudian guides guest impression atau bagaimana kita berusaha untuk mengarahkan impresi tamu agar senang, agar puas untuk hadir ke event kita. Dan yang terakhir adalah establish the atmosphere, artinya kita harus membangun atmosfer yang menyenangkan, atmosfer yang membuat peserta dan juga pengunjung kita serta stakeholders kita merasa nyaman dan senang sehingga akan terciptanya kepuasan terhadap event yang kita selenggarakan. Tahapan selanjutnya adalah planning atau perencanaan. Hal yang perlu dilakukan saat melakukan perencanaan antara lain yang pertama, cocokkan dan padukan rencana kerja event dengan tujuan dan sasaran dengan spesifik. Yang kedua adalah fokus pada hasil yang dapat diukur. Yang ketiga, siapkan time frame yang realistis atau masuk akal. Yang keempat adalah identifikasikan peranan stakeholder. Dan yang kelima adalah monitor kinerja dari semua rencana yang telah ditentukan. Dalam membuat event timelines atau batas waktu event yang harus direncanakan adalah pertama, perencanaan batas waktunya. Jadi ada limit waktunya atau ada rentang waktu yang memang harus ditetapkan kapan kita memulai untuk membuat perencanaan sampai dengan kapan kita selesai atau melakukan evaluasi terhadap event itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah performance chart atau kita membuat tabel kinerja untuk mengukur apakah setiap tahapan yang harus dilakukan oleh setiap anggota dalam tim yang membuat event atau merencanakan event atau membangun event bisa diselesaikan sesuai dengan target dari masing-masing kinerja. Kemudian yang ketiga adalah production schedule di mana kita harus membuat jadwal produksi sehingga ketika ada yang harus diproduksi pada waktunya kita menyelenggarakan event, produksi-produksi tersebut harus sudah selesai dibuat. Begitu juga dengan hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan koordinasi dalam suatu penyelenggaraan event. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan komunikasi. Komunikasi antara satu unit kerja dengan unit kerja yang lainnya harus berjalan baik dan lancar. Kemudian hospitality, bagaimanapun event adalah bagian dari kegiatan pariwisata yang mengutamakan hospitality atau keramah tamahan. Kemudian yang ketiga adalah meetings atau rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini menjadi hal yang sangat penting mengingat bahwa satu unit kerja dengan unit kerja yang lain sebenarnya memiliki keterkaitan. Bagaimana mereka berkolaborasi akan mensukseskan sebuah event. Tahapan terakhir dalam siklus manajemen event yaitu adalah evaluation atau evaluasi, di mana proses evaluasi meliputi yang pertama adalah mereview setiap fase yang telah dilakukan. Jadi ada 4 fase sebelumnya mulai dari penelitian, kemudian kita desain, kemudian perencanaan sampai dengan akhirnya kita melakukan koordinasi di hari H. Kemudian yang kedua adalah lakukan pengujian dan juga pengukuran dari setiap elemen kegiatan. Yang ketiga adalah view objectively atau lakukan secara objektif, artinya tidak dapat dilihat dari kacamata subjektif pribadi yang melakukan evaluasi, tapi harus dilihat dari keseluruhan rangkaian fase yang telah dilakukan. Atau biasa kita mengenal dengan istilah evaluasi 360, artinya dari segala sudut, dari segala sisi harus dilakukan secara objektif. Yang keempat yaitu adalah interview stakeholders. Ini menjadi hal yang sangat penting bagaimana kita mendengarkan pendapat dari para stakeholders mengenai jalannya event yang setelah berlangsung. Kemudian yang selanjutnya adalah establish new goal, artinya jika akan menjadi atau sudah menjadi event rutin, buat tujuan-tujuan yang baru atau adanya updating terhadap konsep dari event kita itu sendiri. Dan yang terakhir adalah write it down, artinya semua evaluasi yang dilakukan harus dalam bentuk yang tertulis. Oke semuanya, konsep penyelenggaraan bisnis event kali ini yang menjadi topik kita telah selesai saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan melalui forum diskusi. Dan jangan lupa untuk terus aktif di dalam kelas MOOCs dengan judul pengantar bisnis event. Jangan lupa untuk selalu mengupdate berbagai bentuk materi yang ada di MOOCs pengantar bisnis event. Sampai bertemu di topik 4. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.